Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin dimanapun anda berada, dari kehidupan yang kita lalui ini, tidak ada satu hal pun yang bisa memberikan kita manfaat. Tidak ada satu hal pun yang bisa memberikan kita mafsadat, kecuali semua itu berjalan dengan izin Allah. Akan tetapi kita diberikan izin oleh Allah untuk berusaha dan berupaya. Dari hasil yang apa kita dapatkan, fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pasrahkan semua kepada Allah, karena Allah cinta kepada orang-orang yang memasrahkan diri. Baik, di dalam kesempatan ini kita akan memberikan sebuah berita daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhu اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Akhrajahul Hakim fil Mustadrak. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini mengingatkan kepada kita untuk kita betul-betul memanfaatkan waktu yang kita miliki, memanfaatkan usia yang kita miliki, memanfaatkan harta yang kita miliki, memanfaatkan hidup yang kita miliki, yang kita dapatkan jatahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti persisnya daripada hadis tersebut? Jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan 5 hal tersebut sebelum tiba menimpa kalian 5 hal yang lain. Apa itu yang pertama? Rasulullah menyampaikan bahwa yang pertama, iqtanim khamsan qabla khamsin tersebut, jaga masa mudamu sebelum datang masa tua. Di mana seseorang pasti melewati masa-masa itu, manusia pasti mempunyai masa-masa tersebut. Ketika kita dalam masa-masa muda, jangan sampai kita menyesal di masa tua, karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Yang kedua, jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Karena jarang sekali kita merasakan nikmatnya sehat ketika kita tidak pernah diberikan sakit oleh Allah. Dan banyak sekali manusia yang lalai ketika sehat. Dia baru sadar dan merasa menyesal ketika sudah diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika dia sedang berbaring di pembaringan, bagaimana dia sedang tertidur atau tidur di dalam tempat terapi dan pengobatan di rumah sakit. Dia sudah teringat terhadap semua waktu yang dia miliki. Dia sudah sadar dengan semua yang mereka miliki, kesempatan, waktu, dan lain sebagainya. Tidak sempat mereka lakukan yang bermanfaat untuk hidupnya. Yang ketiga, jagalah manfaatkan hartamu, kekayaanmu, keleluasaanmu sebelum datang masa miskin. Suatu saat di dalam dunia ini akan terus berputar sebagaimana roda yang kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Dan manusia pun juga seperti itu. Dia kadang kaya, dia kadang miskin. Dan semua itu akan berlalu begitu saja. Semua akan berlalu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita bisa melaksanakan amal baik kecuali tidak di dalam keadaan lapang hati, lapang dada, lapang harta. Dan ketika kita sudah diberikan miskin oleh Allah, kita hanya berandai-andai dan merasa menyesal. Kenapa dulu waktu kaya saya tidak memanfaatkan itu semuanya untuk memberikan yang terbaik di dalam hidup dan bermanfaat di dalam akhirat. Seterusnya, jagalah kesempatan sebelum datang masa sempit. Banyak orang mempunyai masa dan kesempatan 24 jam jatah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kecuali ketika sudah sempit, orang itu akan merasakan betul-betul merasa menyesal bahwa dia sudah mempunyai waktu yang dibuang-buang, yang harusnya bermanfaat untuk dirinya dan akhiratnya. Yang terakhir, jagalah hidup sebelum datang masa mati. Karena hidup itu adalah jatah daripada Allah. Kita tidak tahu kapan kita harus diambil oleh Allah. Kita tidak tahu kapan kita harus diambil oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Rabbul Izzah,
yaitu Tuhan pencipta segala alam dan yaitu penguasa alam jagat raya ini. Maka dari itu, mumpung kita masih hidup, berikan yang terbaik untuk hidup kita, tumbuhkan yang terbaik dan berikan yang terbaik untuk besok ketika kita menghadap kepada dirinya. Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga ini bisa bermanfaat, terutama untuk diri saya dan untuk Anda semuanya. Semoga kita menjadi orang yang betul-betul istibaqil khairat, dalam terus berlomba-lomba mendapatkan kebaikan dan berlomba-lomba menciptakan yang terbaik untuk hidup dunia dan akhirat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolong agama Allah itu banyak cara, sesuai dengan makom. Punya uang dengan uang, punya tenaga dengan tenaga, infak tenaga. Dengan nggak punya uang, nggak punya tenaga, dengan doa. Nggak punya uang, nggak punya tenaga, nggak punya doa, dengan apa ya? Ilmu. Minimal dengan positif pikir aja lah. Gitu ya. Tidak jadi duri. Nah, tidak jadi duri dalam daging. Nah, kurang lebih begitu. Jadi gini, teman saudaraku, mengulang sejarah ya. Dulu saya bangun pesantren seperti ini situasinya di Palu itu. Tiba-tiba dikasih wakaf tanah, tiba-tiba bingung mau bangun dari mana uangnya. Akhirnya ngevlog di YouTube. Ternyata hanya saya lelang 250.000 waktu itu per meter. Ternyata 2 tahun selesai, 1 miliar lebih tanpa proposal. Nah sekarang saya ditakdir nih ketemu dengan Ustadz Fahim. Ustadz Fahim ini mau membebaskan tanah di Jember. Nih tanahnya ini, ya, untuk pondok tahfidz hadis. Ya termasuk tahfidz Quran juga ada otomatis, tapi beliau akan lebih mendominasikan hadisnya nanti. Ya Allah, ketika Anda ikut infak, ikut sedekah, ya, maka selama santri itu menghafal hadis di sini, kebarokahannya akan mengalir kepada dirimu dunia dan akhirat. Bener. Dan itu nanti, oke, agak panjang dikit ya, biar jelas ya. Misalkan ini, Anda sedekah semen umpama, semen 1 sak. Nah, semen Anda nempel di pondok ini. Nah, selama ada santri ngaji dan menghafalkan hadis, itu barokahnya mengalir ke dalam dirimu pagi, siang, sore, malam. Makanya nanti jangan heran di dalam hidupmu itu ketika Anda kejepit, ke pojok, terpepet, atau kena apalah ya, sifatnya mara bahaya, tiba-tiba mendadak ada solusi. Mendadak tiba-tiba Anda selamat. Nah, itu jangan-jangan Anda dapat transferan energi barokah dari anak yang ngaji hadis di sini gitu loh. Itu baru satu, nanti dikembangkan. Ada miliaran variasinya nanti. Cara Allah menurunkan karomahnya, fadilahnya, maunahnya lewat barokahnya anak-anak yang ngaji hadis di sini. Itu kalau satu semen ya, dan dunia akhirat. Gitu kan. Belum lagi kalau anak itu besok besar terus tiba-tiba jadi ustadz, tiba-tiba menurunkan ilmu hadisnya. Itu masih terus mengalir itu jamaahnya, pahalanya tanpa batas. Jadi gini saudaraku ya, teman jamaah yang dimuliakan Allah, Korea, Taiwan, Malaysia, Qatar, kalau boleh saya sebut beberapa nama, Habib Rusdi sama Habib Haidar yang ada di Amsterdam, ada di Australia. Ayo Beb, gabung Beb ya, insya Allah. Dr. Amira, Masya Allah ya, ini ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya, tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500 ribu, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri.
Ya, ini motivasi ya. Kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500.000. Insya Allah 500.000 itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Fahim dicantumkan nomor rekeningnya di sini, dicantumkan alamat lengkapnya dan sekilas program-programnya. Tafadhol Ustadz, tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang kita hormati, kita memuliakan Kiai Mudzakkir, Gus Nur, guru-guru kami semuanya yang ada di sini. Salam hormat dari kami selaku pengasuh PPS Al Jalil. Al Jalil. Pondok Pesantren Syariah Al Jalil. Di sini kami membutuhkan lahan untuk pengembangan. Ya, jadi untuk lahan yang pertama sudah tidak memungkinkan. Jadi intinya kita akan membangun karakter daripada anak-anak santri kita, bagaimana mereka ahli di bidang agama dan nanti dimunculkan sebagai pemimpin yang paham agama, sehingga tidak akan terombang-ambingkan seperti yang kita lihat beberapa akhir-akhir ini. Jadi kesimpulannya, kami berterima kasih pertama kepada Gus Nur, kepada Kiai Mudzakkir, kepada teman-teman Laskar, pengurus yayasan dan semuanya yang mendukung program ini. Ini program sosial, tidak ada profit atau apapun, dan nanti insya Allah kepada du'afa dan yatim kita gratiskan, Masya Allah, sampai tuntas, sampai menikah, sampai sudah bekerja kita kawal mereka. Takbir. Allahu Akbar. Karena apa? Karena banyak ya terjadi ketika lulus pesantren Gus ya, kemudian ketika kita tidak mengawalnya kecolongan, masuk ke liberal, masuk ke apalagi naudzubillah Syiah dan komunis, sekuler. Hanya gara-gara kepentingan hidup yang tidak bisa dipenuhi misalkan. Naudzubillah. Jadi ini mungkin Gus ya. Jadi terima kasih. apa tadi, Pondok Pesantren Al Jalil, syariah berapa lebih khusus tahfidz hadis. Kemudian alamatnya Ustaz? Alamatnya ini kan sudah masuk kerajaan. Kalau pondok yang pertama itu di Patemon. Jadi ini kerajaan desa Mangaran. Nah, ini beliau aparat perangkat desanya hadir juga di sini. Mana Pak Lurah sini, Pak Perangkat sini. Pak Sekdes. Alhamdulillah. Ini silakan di sini. Yang terakhir Ustaz, nomor rekening mana Ustaz? Ingat? Nomor rekening ini ada yang ingat? Nomor rekeningnya mana? Ada ini. Ya. Nomor rekeningnya nanti saya cantumkan juga di sini. Nomor 500.000, murah sekali seharga surga ini ya. Untuk pembelian tanah wakaf pesantren Tahfidz Al Hadis melalui transfer ke rekening yayasan, kode bank 451, kode banknya kalau Anda lewat mana-mana ya, Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri, nomor rekeningnya 712-726-4583 atas nama Yayasan Pondok Pesantren Al Jalil Syariah. Konfirmasi nanti ke nomor HP ini ya, nanti saya cantumkan di sini. 0813333 4 kali ya. 83485. Saya transfer 5 juta ke sini nanti. Antum transfer berapa? 500.000. Dapat 1 kapling. Surga insya Allah. Pak, ada mau disampaikan? Tafadhol. Masya Allah. Melengkapi. sudah sampai. Monggo. Pak Sipul. Oke, sama sajalah sampean, ayo. Oh, sampun. Alhamdulillah. Ustaz, tafadhol. Kiai, Pak Kiai, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon kepada umat Islam untuk mendukung berdirinya Pondok Pesantren Syariah Al Jalil, pesantren khusus tahfidzul hadis, demi masa depan generasi kita, demi masa depan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit terakhir, 5 detik lah. Jadi bagi Anda yang sudah nggak ada waktu untuk ngaji hadis, mungkin umurnya sudah tua atau mungkin kerja di luar negeri, sudah nggak ada waktu secara takdir mubrom atau apalah ya, sudah nggak ada waktu
ya gampang, ikut aja membangun pesantren hadisnya, maka otomatis dapat barokah hadisnya, kan begitu. Insya Allah begitu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karimu ya Rahmanu ya Rahim ya Hafiz